pengen punya kantor seperti MUI Banten. Dan yang terakhir yaitu aspek penyelenggaraan program. Ya, jadi program-program berjalan sesuai waktunya, sesuai agendanya, itu juga menjadi salah satu aspek pengukuran. Alhamdulillah itu semua menjadikan MUI Provinsi Banten itu siap untuk naik kelas. Nanti hadiahnya sudah disiapkan oleh Pak Ketua. Beliau hadir langsung, Pak Kiai Asrul Niam Soleh. Jadi MUI yang 5 besar itu akan disiapkan hadiahnya nanti. Yang 5 besar itu akan ke Jakarta, Pak Ketua. Khusus semuanya disiapkan oleh MUI pusat. Kalau yang di luar 5 besar, nah MUI pusatnya yang ke provinsi. Alhamdulillah. Para kiai, para bunyai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Perda 2 ini izinkan kami mewakili Dewan Pimpinan MUI untuk menyampaikan pesan selain tahniah tadi. Mari pererat peran MUI sebagai khodimul ummah dan shadiqul hukumah. MUI sebagai pelayan umat, pelayan masyarakat, dan juga sekaligus di waktu yang sama MUI harus menjadi mitra, partner dari pemerintah. Ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau berjarak, harus berjalan beriring bersamaan. Karena apa? Karena MUI sebagai khodimul ummah disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang menyebutkan siapa yang disebut ulama itu. Beliau menyebutkan al-alim, al-ulama huwa al-alim bi umuri dinihi wal 'arif bi hali ummatihi. Jadi peran kita sebagai ulama, sebagai ajengan, sebagai buya ada dua. Yang pertama yaitu kita menguasai ilmu keagamaan, ilmu keislaman, karena itu yang akan ditanya oleh umat kita, yang mana dari waktu ke waktu masalah agama semakin kompleks, ya, semakin bertambah, semakin dinamis, ya, sehingga hal-hal yang dulu tidak ada sekarang ada, dan di depan juga kita tidak tahu akan menjadi apa. Nah, itulah pentingnya penguasaan ilmu agama yang dinamis. Dan yang kedua yaitu dia yang selalu mengetahui denyut nadi perasaan umatnya. Jangan sampai antara ulama dan umat ada jarak. Umatnya susah, umatnya tidak tahu, tapi ulamanya juga tidak tahu. Peran inilah sebagai khodimul ummah mohon untuk dimaksimalkan. Dan peran MUI sebagai shadiqul hukumah, sebagaimana disebutkan bahwa innallaha subhanahu wa ta'ala ikhtara min bani Adam ta'ifatain wa huma al-anbiya alaihi salatu wassalam wa ikhtara al-muluka li fadlil ibad. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi dua makhluknya. Yang pertama yaitu menyayangi para nabi. Dan para nabi ini kan kemudian mewariskan para ulama, para ajengan, para awliya. Ya, jadi para ulama, al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinan wa la dirhaman wa la yuwarithu ilma. Inilah kenapa Allah menyayangi hambanya yang ulama sebagai pewaris para nabi, karena fungsi ulama adalah liyubayyinu 'ala nasi liyubayyinu li'ibadi 'ala ibadatihim ad-dalila. Karena fungsinya ulama itu ya menjelaskan tata cara ibadah kepada umatnya. Ini tidak bisa tidak masuk ranah umarok. Jadi masalah keagamaan, masalah fatwa, masalah akidah itu adalah ranahnya ulama. Demikian pula misalnya pencegahan terorisme, pencegahan terornya, aksi terornya itu domain pemerintah. Polri, TNI, Densus 88 itu adalah pencegahan aksi terornya. Namun pencegahan ismenya, terorismenya itulah domain ulama. Paham-paham yang radikal, paham-paham yang ekstrim, paham-paham yang teror itu adalah domainnya para ulama. Jadi yubayyinu lil ibadi 'ala ibadatihi ad-dalila wa yuwaddihu lahum ila ma'rifatihi as-sabila. Selain
itu fungsi kedua ulama adalah untuk menerangkan, memberikan jalan yang terang kepada umatnya menuju ma'rifatullah dengan yang benar. Sedangkan fungsi ataupun peran pemerintah sebagai golongan yang disayang Allah adalah waqtara al-muluka li fadlil ibadi, ya, bahwa Allah memilih para umara, para pemimpin pemerintahan di segala levelnya dari presiden sampai RT itu adalah li fadlil ibadi, yaitu ayat himayatihim. Wajib pemerintah untuk melindungi rakyatnya min i'tida'i ba'dihim ala ba'din, agar masing-masing komponen rakyatnya itu tidak saling bertikai, agar masing-masing komponen rakyatnya tidak saling berkonflik. Oleh karena itu, maka tepat bagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Para masyayikh, para alim ulama, bunyai, para hajengan yang saya muliakan, oleh karena itu tidak memperpanjang waktu, pada kesempatan ini sekali lagi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengharapkan terus semangat, terus mengiringi denyut nadi kebutuhan umat, dan teruslah menjadi mitra pemerintah agar tadi sudah disampaikan oleh Pak PJ Gubernur bahwa ingin mewujudkan masyarakat Banten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang bisa kami sampaikan. Selamat sekali lagi atas prestasi MUI Provinsi Banten. Semoga dari waktu ke waktu menuju MUI yang semakin baik, semakin berprestasi, dan menjadi contoh teladan dari MUI Provinsi yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita baca suratul Fatihah dengan resmi. Kita buka musyawarah kerja daerah kedua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten yang mengangkat tema optimalisasi peran MUI dalam membentuk masyarakat yang cerdas, mandiri, berwawasan global, dan berakhlakul karimah di Pondok Pesantren Malmu yang kami hormati dan muliakan pengasuh Pondok Pesantren Malmu Unes 14 Desember 2022 ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi mohon tetap di podium karena selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan penghargaan dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia kepada MUI Provinsi Banten atas penghargaan yang diraih, yaitu peringkat terbaik ketiga hasil monitoring dan evaluasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi se-Indonesia pada tahun 2022 kepada Pak Sekum MUI Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Endang Anwar LCMA, silakan ditampil ke depan. Turut mendampingi Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mas'udin Soleh dalam memberikan penghargaan kepada MUI Provinsi Banten. Pak Kanwil Provinsi Banten turut mendampingi juga Pak PJ Gubernur untuk mendampingi pemberian sertifikat penghargaan. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah wa syukurillah, ternyata luar biasa sekali, subhanallah, bahwa MUI Provinsi Banten adalah MUI terbaik masuk ke dalam 5 MUI Provinsi Indonesia yang tentu telah melaksanakan tugas dan fungsi ulama di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Ini bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Banten, tentu juga dengan pemerintah kabupaten kota seprovinsi Banten. Mudah-mudahan penghargaan ini terus memberikan support harokah kepada
para ulama di Provinsi Banten untuk bagaimana kita selalu bisa membaca, merasakan denyut nadi umat di Provinsi Banten ini. Baik, silakan foto bersama Bapak Al-Mukarramun yang di atas, Pak Bu. Apa? Kuat, alhamdulillah. Mohon ada yang mendampingi.